teman suami datang berkunjung saat kami baru menikah. Ketika waktu sore hari aku dikejutkan dengan datangnya seseorang yang memiliki wajah tampan. "Selamat sore, Mak. Ini Mbak Ida ya?" "Iya, selamat sore, Mas. Ini siapa ya?" "Coba telepon suami Mbak Ida." Aku agak kesal dengan orang ini yang malah menyuruhku untuk menelepon suamiku dengan terpaksa. Daripada aku penasaran dan risih dengan orang ini, maka aku telepon suamiku. "Mas, ini ada tamu." Terus dia tahu namaku. "Oh, coba tanya namanya siapa." "Kalau namanya Aldi, dia teman Mas yang papa nginep di rumahnya selama 1 minggu itu." Aku gregetan sama suamiku. Aku dan Mas Kiki baru menikah 2 minggu. Dan kini harus ada yang menginap di rumah. Padahal aku masih ingin lebih banyak waktu berdua dengan suami. Menikmati momen-momen kebersamaan kami. "Nama Mas siapa ya?" "Saya Aldi, Mbak. Saya temannya Mas Kiki yang baru datang dari luar pulau." Aku menghela nafas lega. Aku pikir semoga dia orang yang sopan dan tidak akan merasa risih dengan kehidupan rumah tangga kami. Jam 7 malam Mas Kiki sudah pulang. Aku langsung menyambutnya dengan senyuman dan pelukan hangat. Tidak sadar kalau Aldi mungkin melihat momen tersebut. Aldi, maaf ya," kataku agak malu. "Ah, tidak apa-apa Mbak," jawab Aldi dengan senyum canggung. Mas Kiki pun mulai bercerita lebih detail tentang siapa Aldi ini. Ternyata dia adalah anak Om Dimas, kenalan lama kami. Aku pernah ke rumah mereka, tapi waktu itu aku belum ketemu dengan Aldi ini. "Kamu sudah mandi belum, Mal?" tanya Mas Kiki. "Belum, Mas." "Ida, kamu lupa ingatkan Aldi buat istirahat dan bersih-bersih diri," kata Mas Kiki dengan nada bercanda. Aku tertawa kecil. "Aduh, aku lupa," jawabku sambil tersenyum. "Maaf Mas, tadi aku sibuk masak, jadi lupa nyuruh Aldi mandi," kataku sambil tersenyum. "Ya sudah, Al, kamu mandi dulu sana. Kalau sudah lapar, makan duluan saja," kata Mas Kiki. "Loh, nggak barengan Mas?" tanyaku. "Nantilah, Mas lagi capek, butuh istirahat sebentar," jawabnya santai. Mas Kiki kemudian masuk ke kamar, dan aku mengikutinya. Saat pintu tertutup, dia mulai membuka kemejanya. Aroma tubuhnya yang lelah setelah seharian bekerja terasa akrab dan menenangkan. "Mas," aku memanggilnya pelan. "Ada apa?" tanyanya tersenyum. "Olahraga yuk," ucapku sambil tersenyum kecil. Mas Kiki tertawa ringan. Kemudian bersiap untuk aktivitas olahraga. "Ada Aldi. Kamu kalau olahraga suka berteriak keras banget suaranya." "Nggak tahan deh Mas. Aroma tubuh Mas selalu bikin aku nyaman," kataku sambil tersenyum. "Ah, kamu?" jawab Mas Kiki sambil tertawa kecil. Aku dan Mas Kiki tertawa kecil. Sejak dulu, hubungan kami memang sudah begitu dekat. Meski sempat khawatir saat aku telat datang bulan sebelum menikah, semuanya akhirnya berjalan baik. Dan kami memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kini aku merasa lebih tenang setelah segala hal terwujud. Apalagi setelah pernikahan kami yang baru berjalan beberapa minggu ini. Akhirnya aku dan Mas Kiki menghabiskan waktu bersama yang cukup menguras energi. Meskipun Aldi sedang berada di ruang makan, kami tetap menikmati momen kebersamaan kami di kamar. Setelah sekitar 20 menit, kami merasa cukup dan puas. "Mas, mau kemana?" tanyaku ketika melihat Mas Kiki hendak keluar kamar. "Mas mau minum dulu, langsung tidur ya? Jangan mandi dulu. Aku masih suka aroma alami Mas," kataku sambil tersenyum. Mas Kiki mengangguk. "Iya, sayang." Tak sadar rasanya aku tiba-tiba saja tertidur. Aku juga tidak tahu kapan Mas Kiki masuk ke kamar. Hanya saja aku merasakan aroma khas dari Mas Kiki. Pukul 6 pagi, aku terbangun sendiri
tanpa adanya Mas Kiki di sampingku. Sayang, Mas langsung pergi kerja ya Mas. Juga lupa bilang kalau ada pertemuan di luar selama 3 hari. Kemarin pas masuk kamar, kamunya sudah tidur. Kaget rasanya. Aku harus ditinggal bersama Aldi, yang notabene teman suamiku. Aku sendiri mencium badanku. Sudah tidak nyaman aromanya, maka aku segera menuju kamar mandi. Ketika pintu terbuka, aku melihat lelaki muda berbalut handuk 1 jengkal dari pusat miliknya. Tapi satu yang membuat aku tidak nyaman adalah aroma tubuhnya. Yang aku pikir sudah mandi, tapi kok masih bau. Mau mandi mbak? Tanya Aldi. Iya jawabku. Dia keluar dari kamar mandi, dan aku segera mengguyur tubuhku dengan air dingin. Pada pagi itu, saat menyabuni kaki, aku tak sengaja menatap ember kecil yang berisi pakaian milik Aldi. Dia pikir aku pembantunya. Kerutuku dalam hati sambil memegang isinya. Astaga, aku menelan ludah, merasa tidak nyaman melihat sisa-sisa di disi tersebut. Nih anak, tidak suka merapikan pakaian. Atau kenapa ya? Pikirku sambil melihat pakaian Aldi yang tertinggal. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Mbak Ida, saya mau ambil disi saya yang tadi ketinggalan. Terdengar suara Aldi dari luar. Aku yang sedang di kamar mandi segera mengenakan handuk dan membuka pintu. Sementara itu, Aldi juga mengenakan handuk. Dan kami berdua berdiri di depan pintu dengan pakaian yang sama. Aku bisa merasakan tatapan Aldi yang tertuju pada arah bawah. Nih, Disi, kamu kataku sambil menyerahkan pakaian. Aku segera masuk kembali ke kamar mandi dan melanjutkan mandi yang tertunda. Hari itu berlalu dengan cepat, dan malam pun tiba. Cuaca terasa sangat panas. Meskipun suara guntur mulai terdengar, tak lama kemudian, hujan pun turun. Namun suhu tetap terasa hangat. Meskipun hujan semakin deras, cuaca di dalam rumah tetap panas. Aku berteriak, karena tiba-tiba saja lampu mati. Aldi, aku memanggil Aldi. Tak lama kemudian, cahaya lilin menerangi kamar. Dan Aldi masuk. Aku melihat tatapan Aldi berbeda dari biasanya. Aku baru sadar bahwa aku mengenakan daster dan duduk dalam posisi mendekap lututku. Tentu saja dia bisa melihat Disi dengan jelas. Maaf mbak, saya cuma bawakan lilin saja. Tapi kayaknya nggak bakalan cukup. Palingan 15 menit juga bakalan mati. Emang nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Mbak, bodohnya aku bertanya seperti itu, karena memang aku tidak membeli persediaan lilin. Apalagi aku seorang yang takut akan gelap. Al itu ada kursi. Kamu bisa tidur di situ ya? Tapi panas mah, kata Aldi. Jangan macam-macam ya. Kalau terlalu panas, coba cari cara lain, jawabku. Astaga mbak, saya juga merasa kepanasan seperti Mbak Ida, kata Aldi sambil mengangkat tangannya. Ya sudah, tapi pastikan tetap sopan. Nanti kalau ada apa-apa saya laporkan ke Mas Kiki, tambahku pada Aldi. Kemudian duduk di kursi dengan santai, dan aku kembali fokus pada kegiatan yang perlu dilakukan. Cepat tidur mbak, sebelum lilinnya mati, kata Aldi. Aku segera mengambil selimut untuk menutupi bagian bawah dan memunggungi Aldi. Namun semakin aku mencoba tidur, semakin sulit rasanya. Keringat dingin mulai mengucur dari sekujur tubuhku. Karena lilin sudah mati, dan aku menatap Aldi yang masih duduk di kursi. Kursi itu adalah tempat di mana aku dan Mas Kiki sering menghabiskan waktu bersama. Aldi, iya mbak, aku takut. Aku ada di sini mbak, biasanya kalau mati lampu gini. Mas Kiki meluk aku sampai pagi, ya masa aku harus sama kayak Mas Kiki? Kan gak enak mbak. Iya sih. Tiba-tiba suara petir begitu besar terdengar. Saat suara petir menggelegar, aku terkejut dan langsung melompat dari kasur, duduk di dekat Aldi. Aku merasakan ketegangan
dan merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Aku takut, Al, kataku dengan nada cemas. Aduh mbak, saya jadi merasa tidak enak begini, jawab Aldi. Tampak tidak nyaman dengan situasi tersebut. Aku segera melepaskan pelukanku dan kembali ke kasur, mencoba menenangkan diri. Di tengah situasi yang membuatku takut, Aldi, kamu bisa tidur di sini. Tapi di tengahnya ada guling sebagai penghalang, kataku. Saya di sini saja, Mbak. Takut terjadi fitnah, jawab Aldi dengan nada cemas. Siapa? Emang, lagian kalau lampu nyala, atau aku sudah tidur, kamu bisa langsung pergi dari sini, jawabku. Tapi benar ya? Ini tidak apa-apa, tanyanya. Masih ragu. Aku menganggukkan kepala. Meskipun dalam hati aku merasa ragu, aku khawatir situasi ini bisa berlanjut ke hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat kami menyesal nantinya. Entah kapan aku tertidur. Namun tengah malam, aku terbangun. Aku melihat jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Aku terkejut karena mendapati Aldi masih berada di dekatku. Aku merasa tidak nyaman dengan posisi kami yang terlalu dekat. Aldi, lepaskan, kataku, dan mencoba mengangkat tangannya. Tetapi Aldi secara refleks menarikku lebih dekat, dan aku akhirnya berbaring di dekatnya. Oh Tuhan, aroma yang hangat dari tubuhnya membuatku merasa nyaman. Hujan yang telah berhenti membuat cuaca menjadi sangat dingin. Aku tidak bisa berpura-pura. Pelukan Aldi benar-benar membuatku merasa aman dan hangat. Hingga aku kembali tertidur. Suara adzan subuh membuat kami terbangun. Aldi tampak terkejut karena kami terbangun dalam posisi saling berpelukan. Meskipun tidak ada hal yang tidak pantas, maafkan saya, Mbak. Saya tidak menyadari akan menjadi seperti ini, ujarnya dengan rasa bersalah. Ya sudah, kamu cepat pergi, kataku, sambil berpura-pura marah. Meskipun sebenarnya aku merasa nyaman dengan pelukannya sepanjang malam. Di siang hari aku merenung sendirian, memikirkan kejadian semalam. Tiba-tiba Aldi datang dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Kamu kenapa? Lilin habis semua di warung, Mbak. Loh, kok bisa? Ada tiang listrik yang roboh karena hujan semalam. Terus pohon juga ada yang tumbang. Kata warga sih, paling sampai malam ini bakalan mati lampu lagi. Astaga, bagaimana bisa aku tidur dalam gelap total? Pikirku sebelum gelap, aku memutuskan untuk tidak memasak dan lebih memilih memesan makanan secara online. Sayangnya, baterai gadgetku hanya tersisa 20. Jadi aku harus berhemat dan merencanakan untuk menelepon Mas Kiki nanti malam. Setelah makan malam, aku langsung menuju kamar dengan bantuan senter dari gadgetku. Mas, kamu lagi apa? Tanyaku saat menerima panggilan video dari Mas Kiki. Aku terkejut ketika melihat Mas Kiki yang tampak tidak mengenakan apapun di atas kasur. Kamu lagi ngapain, Mas? Kamu selingkuh, tanyaku dengan cemas. Ah, jangan ngawur. Mas ingin melihat kamu, tapi kenapa gelap? Jawabnya. Mati lampu sampai malam ini. Katanya ada pohon dan tiang listrik yang roboh. Aku menjelaskan. Waduh, terus kamu tidur gimana? Kamu kan takut gelap, tanya Mas Kiki. Mas, pakailah pakaianmu. Aku tidak tahan melihat situasi ini, kataku. Oh ya maaf, jawab Mas Kiki, sambil cepat mengenakan pakaiannya, dan tampak khawatir dengan keadaanku yang takut gelap. Tanyakan saja kepada Aldi untuk menemanimu, saran Mas Kiki. Baiklah, Mas, jawabku. Dan tiba-tiba, aku melihat baterai ponselku hampir habis. Mas, baterai? Aku hampir habis. Jadi aku harus berhenti di sini. Cepat pulang ya, Mas, kataku. Iya, Ida. Mas segera pulang, jawab Mas Kiki. Malam ini terasa sangat panas. Meskipun hujan sudah berhenti, aku merasakan keringat mengucur
dari seluruh tubuhku. Aku melihat cahaya dari ponsel Aldi saat dia masuk ke kamarku. Ada apa? Tanyaku. Saya bawakan minuman, Mbak. Baterai ponselmu masih penuh? Tanyaku. Paling sebentar lagi juga habis, Mbak. Jawabnya. Ya sudah, duduk di kursi itu lagi, kataku. Iya, jawab Aldi. Dan kemudian, aku memberitahu Aldi bahwa Mas Kiki telah mengizinkannya untuk menemani aku. Soal semalam saya minta maaf, Mbak, kata Aldi. Sudah, jangan dibahas lagi, jawabku dan aku membalikkan badan memunggungi Aldi. Tak lama kemudian, aku mendengar suara dengkuran Aldi yang sudah tertidur di atas kursi. Saat aku membalikkan badan, aku melihat Aldi dengan jelas. Karena senter ponselnya masih menyala, aku merasa agak terkejut melihat betapa tampannya dia dalam keadaan seperti itu. Malam itu Aldi hanya mengenakan celana pendek dan tidak memakai baju. Keringat yang mengkilap di kulitnya membuatku merasa tidak nyaman. Ditambah lagi panggilan video dari Mas Kiki sebelumnya masih terngiang di pikiranku. Aldi, panggilku. Iya, Mbak. Jawabnya. Tidur di sini saja. Lampunya mati, kataku dan Aldi segera berbaring di sampingku. Dan aku menempatkan guling di tengah ranjang sebagai penghalang. Saat aku menghirup napas, aku menyium aroma dari tubuhnya karena dia sedang mengangkat tangannya. Tidak lama kemudian, Aldi sudah tertidur, sementara aku masih terjaga, hanya memandangi wajahnya yang tenang saat tidur. Sekitar 15 menit kemudian, aku memindahkan guling yang ada di tengah kami. Tanpa sengaja aku akhirnya tertidur di dekatnya dan merasa nyaman saat dia merangkulku dengan lembut. Tengah malam, aku terkejut merasakan sesuatu yang tidak biasa di bagian bawah. Rasanya sangat familiar. Mirip dengan yang sering aku alami sebelumnya. Ternyata Aldi tampak mencoba melakukan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Aku merasa sangat tidak nyaman dan takut saat menyadari apa yang sedang terjadi. Ah, Aldi berhenti, teriakku, dan merasa sangat tidak nyaman. Aldi tampak sangat terbawa suasana dan berusaha keras untuk tetap bertahan. Saya mohon maaf, Mah. Saya tidak bisa menahan diri, kata Aldi dengan nada putus asa. Jangan seperti ini, seruku mencoba untuk menjauh. Maafkan saya, Mbak. Saya tidak bisa menahan diri, jawabnya. Tampak bingung dan menyesal. Aku merasa cemas dan bingung berusaha untuk menenangkan situasi. Secepat mungkin, aku terbangun dengan teriakan histeris. Hingga Mas Kiki akhirnya menyadarkanku. Kamu kenapa? Mas ngajak bicara. Tapi kamu malah bengong, katanya dengan khawatir. Aku tersadar bahwa hari ini adalah hari yang sama. Ketika Aldi datang dan Mas Kiki menelepon, aku merasa cemas dan membayangkan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Baida, saya tidak jadi menginap. Sebentar lagi kakak saya akan menjemput saya. Bilang ke Mas Kiki ya. Tampak lega aku menghela napas. Merasa semuanya hanyalah imajinasi dan kekhawatiranku belaka. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak tertinggal cerita selanjutnya. Salam.